Baik, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya mungkin ini di eh, minggu pertama perkuliahan ya, setelah kita libur Hari Raya Idul Fitri. Oke, sebelumnya saya memohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan gitu ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kuliah pada hari ini masih di pertemuan 12 ya. Kita akan membahas mengenai EDA ya, Exploratory Data Analysis, di mana nanti kita akan mencoba melakukan simulasi ya untuk proses EDA. Oke. Baik, jadi di sini disampaikan ya bahwa EDA ini adalah proses dari data science. Ya, di mana yang seperti kalian ketahui bahwa untuk saat ini mungkin pemanfaatan data science ini banyak sekali ya digunakan ya. Kemudian peluang kerja di bidang data science juga ini banyak sekali. Nah, ide ini menjadi sangat penting ya sebelum melakukan feature engineering ya. Ketika kita mau menentukan atribut mana saja gitu ya yang akan kita gunakan. Ya, dan juga modeling. Nah, di EDA ini kita mau nggak mau memang harus memahami mengenai data yang akan kita gunakan. Ya, jadi di sini dimungkinkan seorang analis sistem memahami isi data yang digunakan. Ya, jadi dari distribusinya, frekuensinya, korelasi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam prakteknya curiosity ini menjadi sangat penting. Ya, pemahaman kompleks konteks dari data juga diperhatikan karena mau nggak mau kita akan bisa menjawab gitu ya masalah dasar dari data yang kita miliki ya. Nah, ini perlu kalian ingat ya, proses data science ini ada data preparation, data cleansing. Nah, ini ada di IDE ini adalah di tahapan ketiga ya setelah proses pembersihan data. Ya, baru kita menentukan atribut mana yang akan digunakan, bikin model, evaluasi sampai dengan deployment ya. Seperti itu. Nah, di tahap ini kita akan melakukan pemilihan variabel prediktor ya. Jadi variabel apa yang akan kita gunakan di dalam melakukan prediksi yang bersifat kategorik, kemudian membuat plot lagi, tapi dengan menggunakan bivariat. Ya, kalau kemarin di pertemuan 11 kita menggunakan univariat. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan datanya, kita lakukan interpretasi ya, atau melakukan deskripsi. Data yang kita gunakan masih sama seperti data yang kemarin. Ya, data telco. Ya. Nah, ini pakai dfloat ya. Inisialisasinya kita menggunakan dfloat ya untuk diolah. Kemudian juga ada fungsi conplot. Ya, jadi kita akan menghitung gitu ya, kemudian bikin plotnya. Ya, kemudian melakukan pengamatan di setiap bin kategorik variabel. Ya, jadi kemarin kita membuat grafik ya dengan menggunakan bin kalau nggak salah 20 ya. Jadi ada 20. Nah, nanti kita akan cari atau melakukan pengamatan di setiap variabel. Ya. Nah, kemudian dari eksperimen nanti kita akan menghasilkan grafik plot kategori berikut ya. Nah, ya jadi kalau kemarin kita menggunakan banyak ya untuk univariat. Nah, di bivariat ini kemarin di data telco ini terdiri dari 13 atribut. Ya, tapi yang akan kita pilih menjadi variabel prediktor itu hanya gender, partner, senior citizen, phone service, streaming TV, internet service, dan juga paperless billing. Ya, kemudian kita lakukan proses visualisasi ya menggunakan plot ya, kayak bar. Nah, kayak misalkan seperti ini ya. Jadi ini ada gender,
kita simulasi, visualisasi, ya, sehingga kita bisa lihat ya, yang female yang churn dan tidak churn, ya. Yang churn ini diberikan warna biru, yang tidak churn diberikan warna biru, ya. Yang churn ini warna ini ya, merah atau orange, ya. Jadi terlihat antara female dan male ini kelihatan ya, kira-kira ada berapa yang churn dan tidak churn. Nah, partner juga sama. Ya. Jadi di partner ini juga kelihatan ya, yang churn-nya berapa, yang tidak churn-nya berapa. Ya. Kemudian senior citizen, phone service, streaming TV, internet service dan sebagainya ya. Visualisasi ini akan membantu sekali gitu ya di dalam kita melihat apa saja ya yang akan bisa kita manfaatkan dari hasil visualisasi. Nah, di sini disebutkan ya di tahap EDA variabel kategori ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan yang signifikan ya. Nah, untuk orang yang melakukan churn jika dilihat dari faktor semua variabel prediktornya. Ya, seperti itu. Nah, kok dari sini kelihatan hampir semua variabel ini ada yang churn ya, seperti itu. Nah, ini adalah code dalam Python ya. Jadi ini library yang kita gunakan ya. NumPy, Pandas, Matplot ya. Kemudian Seaborn, ini bagian dari plot ya untuk memperbaiki dari plot yang kita hasilkan atau grafik yang kita hasilkan ya. Nanti stylenya pakai .read. Nah, ini dfloat gitu ya. pd.read_csv, ini jangan lupa ya. Ini kalian letakkan di mana? Ya. Jadi path ini disesuaikan dengan lokasi kalian. Ya, jadi dia akan membuat subplot matriks 3x3, fix size-nya ya. Ini 14,12 ya, kita meletakkannya di mana. Kemudian untuk setiap masing-masing atribut ya, kita akan tampilkan ya gender ini di 00 ya. 0 baris 0 kolom, partner di 0, baris ke 0, kolom ke 1. Ya, senior citizen ini ada di baris ke 0, kolom kedua. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini untuk menaruh posisi ya. AX ini gitu ya, kolom, baris ya. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan. Ya. Oke, nanti kita simulasi ya. Boleh kalau yang memang sudah punya Python atau mau pakai Google Colabs juga boleh. Nah, kemudian ada data pre-processing. Ya, jadi bisa menghapus kolom yang tidak dibutuhkan dari dataset. Ya, ada encoding data dan juga ada splitting data set. Ya, jadi ketika kita memiliki data, terkadang ada beberapa atribut yang memang tidak perlu atau label yang memang tidak perlu digunakan di dalam proses pemodelannya seperti itu. Jadi kita bisa menghapus, misalkan kayak nomor urut gitu ya, kita nggak pakai, kita bisa hapus. Ya. Kemudian encoding data, mungkin misalkan data-data yang memang kayak misalkan data-data yang bukan numerik, kita lakukan encoding data supaya bisa diproses. Ya. Nah, kemudian splitting dataset. Ya, splitting ini biasanya ketika kita melakukan proses modeling ini perlu dilakukan splitting dataset.
ya, membagi data menjadi data test dan juga data training, ya. Nah, karena balik lagi ya, kalau di artificial intelligence ini mau tidak mau pasti ada proses yang namanya kita memahami, mengenali dari pola-pola yang ada. Sehingga mau tidak mau ini diperlukan yang namanya proses training. Ya, setelah dia memahami baru kita lakukan proses ini kok dataset. Data test ya. Ya, data test. Ya, jadi ada dua pendekatan. Kita menggunakan data training untuk dia mengenali pola-pola yang ada. Kemudian setelah paham, kita bisa melakukan proses yang namanya data test. Ya. Nah, kemudian menghapus unnecessary columns dari dataset. Ya, jadi kalau kita lihat ya dalam proses pengolahan dataset, nah kita bisa menghapus beberapa atribut data yang dianggap tidak bisa digunakan atau tidak punya potensi informasi. Ya kayak nomor urut. Nah, nomor urut kalau misalkan untuk mengenali orang ini manusia atau bukan, misalkan dia nggak perlu ya berarti bisa dihapus. Ya. Nah, jadi kalau tidak memiliki potensi informasi, kita bisa mendrop atribut yang memang tidak berkorelasi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa menghapus kolom yang tidak digunakan ya dalam pemodelan. Kita bisa simpan di variabel eksperimen, kita sebut clean_df ya. Nah, untuk menghapus atribut yang tidak kita gunakan, kita bisa menggunakan syntax drop. Ya sama ya kayak kita bermain di database, menghapus table ataupun menghapus database kita bisa menggunakan syntax drop. Ya. Jadi drop ini untuk menghapus kolom dari suatu dataset. Ya. Nah, kemudian kita menampilkan 5 row data teratasnya. Ya, seperti itu. Nah, ya misalkan di sini ada atribut gender, senior citizen, ada partner, tenure, yang tadi ya ini atribut-atributnya ya, phone service, internet service, paperless billing, monthly charge, total charge, dan churn. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang ditampilkan 10 ya dari 13 atribut. Ya, gender ada female, male ya, ini adalah 5 teratas. Ya. Jadi kita load kemudian hapus kolom yang tidak diperlukan. Nah, yang mau dihapus ini adalah atribut customer ID dan juga update add. Ya, jadi ID dari customer dan juga waktu update ini tidak diperlukan sehingga kita bisa lakukan drop. Ya. Kemudian setelah di drop disimpan di variabel data frame yang baru ya, clean_df. Ya. Jadi setelah datanya dihapus ya, atribut-atribut yang tidak memiliki informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, kita simpan di clean_df. Ya, seperti itu. Nah, akses sama dengan satu ini artinya apa? Kita menghapus kolom. Ya, tapi kalau aksis sama dengan 0,
ini kita menghapus baris, ya. Jadi kalau ada perintah ini, ya, ini nih menghapus kolom. Kalau aksis sama dengan 0, ini menghapus baris, ya. Karena kita mau menghapus atribut, makanya kita menggunakan aksis sama dengan 1, ya, seperti itu. Nah, ini ada code-nya ya, import pandas spd, dfloat, ya ini juga sama ya, baca file CSV, cari path-nya, lokasinya di mana, kemudian dilakukan proses penghapusan, ya. Jadi ini ada proses drop untuk atribut customer ID dan juga update add, ya. Aksis 1 berarti kolom yang dihapus, ya, kemudian ditampilkan, ya. Nah, data yang dihapus ini disimpan di clean.df. Nah, kemudian namanya encoding, ya. Encoding data ini kita akan menggunakan data yang sudah bersih dari atribut yang tidak diperlukan, ya, yang tadi ya, yang sudah kita drop, ada disimpan di clean.df. Nah, kemudian kita akan merubah apa? Value dari data yang masih berbentuk string. Ya, kayak tadi male, female itu kan masih string ya, menjadi bentuk numerik. Nah, menggunakan apa? Label encoder. Ya, jadi label encoder ini digunakan untuk merubah ya data-data, atribut-atribut yang masih non numerical, ya, supaya bisa diproses. Ya, jadi kalau male, female gitu ya, ini agak sulit diproses sehingga dia harus dirubah. Ya, merubahnya bagaimana kalau pakai label encoder kan gitu. Ya, jadi dia berdasarkan A misalkan B, C. A ini nanti akan jadi 0, B ini akan jadi 1, C ini akan jadi 2. Ya. Jadi kalau misalkan ada female dan male, maka dia akan di encode yang female dulu. Female ini 0, male ini jadi 1. Ya. Atau misalkan ada yes dan no. Ya. Nah, yes sama no, kemunculannya mana dulu hurufnya? Y dulu atau no dulu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ya, berarti N dulu. Dia akan di-encode menjadi 0. Yes ini menjadi 1. Gitu ya. Jadi berdasarkan kemunculan dalam abjad. Oke, kemudian untuk melihat kita bisa menggunakan sintak describe ya untuk melihat deskripsi dari datanya. Nah, sangat seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya persebaran data. Nah, ini dia melihat ya. Dihitung rata-ratanya, standar deviasi minimumnya. Kemudian dia akan cari 25%-nya berapa nilainya, 50%-nya berapa, 75% berapa maksimalnya, berapa untuk setiap atribut. Ya, jadi akan dilakukan apa? Looping untuk semua kolom yang ada di variabel clean.df. Ya. Jadi apabila dalam looping digunakan if ya, kalau dia berbentuk number, maka akan dilakukan skip atau continue. Tapi kalau yang value-nya string akan dilakukan perubahan ke numerik. Ya, tadi pemanfaatan label encoder ini berguna untuk merubah data non-numerik menjadi data numerik. Nah, untuk library yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan sklearn.
Ya, seperti itu. Oke, pada pertanyaan? Oke, lanjut. Ya, jadi tadi ya, kayak misalkan, ini nggak kelihatan ya value. Jadi value gender kita tadi ada male sama female, ya. Nah, ketika ketemu gender, maka dia akan dilakukan proses encoding, ya. Tapi kalau untuk misalkan total charge ya udah angka sama dia nggak akan dirubah, ya. Nah, ini code yang digunakan ya. Jadi sama tadi ya, udah di drop. Nah, ini baru masuk ke preprocessing ya. Import label encoder nanti yang akan kita gunakan. Ya, ini akan merubah non-numeric menjadi numeric data type ya. Jadi for column include cleaned df ya. Jadi tadi ya, yang ini yang data yang sudah dibersihkan. Kalau ketemu tipe data ya yang bersifat numerik, maka dia akan diabaikan. Tapi kalau numerik, maka akan dilakukan proses encoding. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pemanfaatan fit transform ya, untuk melakukan perubahan dan juga penulisan di dalam sistemnya. Ya, kemudian ini adalah descript daripada sistem yang dibuat. Ya. Nah, kemudian ada splitting data test. Yang tadi ya, splitting ini kita bagi dua. Nah, balik lagi ya. Untuk splitting ini sebenarnya bisa 80, 20, 70, 30, gitu ya. Ada 60, 40, ya. Cuma ya tadi ya, ada beberapa penelitian yang sudah melakukan beberapa kali proses ya perhitungan. Ini saya lupa namanya siapa gitu ya, dari jurnalnya dia ini mengatakan bahwa yang paling optimal gitu ya untuk mendapatkan hasil akurasi yang baik ini menggunakan pembagian 70% dan 30%. Ya, seperti itu. Cuma mungkin ini dibuat rata-rata ya, tapi ada juga beberapa, mungkin kalau kalian datanya berbeda, hasilnya mungkin berbeda ya, tapi tadi ya kalau kita melihat optimalisasi kita bisa melakukan beberapa kali pendekatan. Ya. Oke, kemudian gunakan data yang memang sudah di cleaning ya, kemudian dibagi ya. Jadi ada variabel prediktor pakai X, nah, targetnya Y. Ya, ada trend test split ini untuk membagi data ya. Kemudian ada value count ya untuk mengecek apakah pembagiannya ini sudah proporsional atau tidak. Ya. Hasil splittingnya itu ada Y-train, X-train, Y-train, X-test dan Y-test. Ya. Jadi ini akan membagi ya menjadi X untuk pelatihan, Y pelatihan, X-test dan juga Y-test. Ya. Nah, ini adalah hasil yang diminta. Ya, jadi ini jumlah baris dan kolom di Y-train ini 486510 gitu ya. Kalau baris dan kolom dari Y-train ini adalah 4865. Kemudian presentasi churn ini jadi 73% untuk tadi male, female-nya 73, male-nya 26%. Ya, ini untuk di data latih. Sedangkan di data uji, ya tadi ini 70 ya, yang ini tuh 70%, ya yang ini 30%, ya.
Di data testing, ya, ini ada 73%, dan juga di data testing ada 26%. Ya, jadi kalau kita lihat ya, targetnya adalah kolom churn, kalau prediktornya ini adalah semua kolom selain churn, ya, tadi ada 13, di drop 2, berarti ada 11, ya, berarti ini adalah 10 ya, prediktornya ada 10, ya. Kemudian tadi disimpan di data clean, kemudian dipisah berdasarkan kolom, ada proses splitting, ya, pakai trend, test speed, ya, disimpan menjadi X-trend, Y-trend, dan juga Y-test. Ya, jadi dia mau melihat ya, diprediksi berapa persen dari data yang churn ya, di data training. Oke, ini codingannya, ya. Jadi ini tadi udah sampai sini, ya. Oke. Nah, ini drop. Ini, nah ini baru ada ya, Y-trend, Y-test, Y-trend, Y-test. Ya, trend test split. Ya, test size-nya 0,3, ini tadi ya, 30%. Ya, untuk proses pengujian. Ini random state, jadi kalau kalian misalkan si A, si B, si C ya melakukan proses perhitungan, Aditya misalkan sama original melakukan proses perhitungan, hasilnya nanti sama. Kalau nggak ada ini biasanya bisa berbeda ya hasilnya ya. Kalau nggak ada random state ditentukan. Ya, ini adalah proses menampilkan ya, menampilkan hasil yang tadi sudah ditentukan. Ya. Saya pakai Python ya. Jadi kalau pakai Python jangan lupa datanya ini diletakkan di tempat yang sama ya. Jadi dia memanggilnya ini lebih gampang ya. Kayak misalkan di sini nih dia coba manggilnya begini. Ya. Karena datanya saya taruh di pad yang sama ya. Jadi nggak perlu cari C bla 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 gitu ya. Ya sudah otomatis bisa kita cari. Oke ya, ini line pertama import pandas SPD, ini dfloat sama dengan pd.read_csv, ini lokasinya tergantung file kalian ya, letaknya di mana. Kalau pakai Google Colab berarti pakai sintak yang from google.colab import files gitu ya, uploaded sama dengan files.upload gitu ya. Kalian pakai apa namanya, Google Colab ya. Tapi kalau yang nggak pakai Google Colab, nah ini tergantung juga ya kalian naruhnya di mana. Tapi kalau di dalam satu hierarki dia cukup dipanggil seperti itu saja. Oke, ada pandas, library yang kita gunakan pandas, numpy, matplotlib, seaborn, ya. Ini kita import, stylenya dark grid, ya. Kemudian kita load file datasetnya. Ya, kemudian yang kedua ini sns.setStyleDarkGrid, ya sebenarnya sudah ada di atas. Figurnya ini kita buat subplotnya 3,3, berarti 3 baris 3 kolom ya. Ini ukurannya, nah ini kita pakai SNS complot ya. Ini atributnya kita gunakan ya, dari gender, partner, senior citizen, phone service, streaming TV, internet service, paperless billing, ya, U-nya sama churn, di churn yang kita akan fokuskan. Ya, ini posisinya ada di mana ya, baris keberapa, kolom keberapa, ya. Oke, aku sudah sampai sini.
line yang kedua. Sabila, sudah sampai mana Sabila? Sabila Islami? Sabila. Imam bisa ngikutin Imam? Halo Bu. Oke, bisa mengikuti Imam? Jadi saya kurang bisa sih Bu. Gitu. Oke. Kamu pakai tethering gitu, Mam? Iya Bu, saya lagi nggak di rumah soalnya. Oke. Kalau di rumah tuh enaknya pakai, kalau nggak mau pakai apa namanya tethering, coba ya download aja gitu ya. Download Anaconda. Dini Rahmawati? Bisa ngikutin Dini? Hadir, Bu. Oke. Hmm. Kelas kalian ini sudah dapat apa namanya data mining belum sih, Farhan? Farhan Yuda Putra. Aduh, Farhan. mikrofon saya ini Bu, bentar, maaf. Layarnya. Sudah dapat mining belum? Sudah dapat Bu data mining. Hmm? Saya baru semester ini Bu, tapi. Oke, berarti paralel ya. Iya Bu, Anissa? betul. Oke, Anissa? Sudah dapat Anissa? Anissa? Mana Anissa ya? Dini jawab lewat chat. Anissa ini kemana ini Anissa? Taskia? Taskia Hanifah. Ini kenapa ya dengan mic-nya nih? Rata-rata jawabnya di chat nih. Oke. Oke, Taskia. Anissa mana Anissa nih? Anissa ini di kelas kita atau bukan ya? Oke, sudah sampai layar ini belum? Atau kalau tadi di mana? Di PowerPoint-nya kurang jelas sih kalau kata saya gitu ya. Kalau ini, kalau kalian misalkan kok masih banyak yang error Ya, Bu. gitu ya. Oke, ini berarti bisa diturunin nih. Ya. Oke. Ini di foto boleh gitu ya. Nah, kalau ini nanti kalian jalankan, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Kalau dieksekusi. Nah. Ya.
Jadi tadi kita bikin ya 3 kali 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 kali 3 ya. 3 baris, 3 kolom. Ya, oke. Ini sintaknya ini ya. Jadi kalau aksis 1 itu untuk drop kolom, aksis 2 untuk sorry kok aksis 1. Aksis 0. Aksis 0 drop baris. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada aksis sama dengan 1 ini untuk drop kolom. Ya. Kolom yang kita hapus ini customer ID dan juga update add. Ya, ini nama di nama yang ada di dataset. Ya. Oke, sebentar. Kita lihat datasetnya. Oke ya, ini ada label dari dataset. Sorry. Ya. Jadi update add, ya. Ada customer ID. Sorry. Ada customer ID, ada gender, ada senior citizen, partner, ya. Tenure, phone service, stream, ya, stream TV, internet, service, paperless billing, monthly charge, total charge, dan churn. Ya. Nah, ini bentuknya CSV ya, dipisahkan hanya pakai koma. Ya. Oke. Nah, ini sintak yang ketiga ya, untuk drop. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya ini tadi ya. The gender, senior citizen, partner, tenure, phone service, streaming TV, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini sama ya, ini hanya memindahkan. Nah, di sini ini kita mengencode yang tadi ya, from Escalon Pre-Processing Import Label Encoder. Ya, jadi ini mengkonversi yang non numerical ke tipe numerik ya, karena tadi ada gender ya, female sama male ya. Nah, ini bisa dilihat ya antara describe sama cleanDF, kita bisa lihat datanya ya. Nah, kalau yang ini data yang cleanDF aja ya, yang nggak pakai describe, ini datanya ini sudah di encode ya. Gender 0, ini 1, 0, 1, 1, 0. Kita lihat data aslinya ya. Nah, female 0. Male jadi 1 yang tadi ya, karena ketika kita lakukan encode, itu berdasarkan abjad ya. Kemunculan pertama kali A, B, C, D, E, F, G. Nah, F ini lebih dulu, sehingga dia nanti di code-nya menjadi 0. Male setelahnya, jadi 1. Makanya ini female, male, male, female, female. Kita lihat ya di sini ya. Nah, female, male, male, female, female. Ya, sama dia dibuatnya seperti ini. Nah, kemudian misalkan kayak partner. Ya, partner. Nah, partner ini yes, yes, no, no, yes, yes. Yang tadi ya, no sama yes itu no, kemunculannya di abjad duluan, jadi dia 0. Ya, kita hafalin ya. Yes, yes, oke. Nolnya di tengah. No-nya di tengah, berarti 11, 0, 0. 11, 0, 11. Ya, 11, 0, 11. Ya, yang di sini. Ya.
Itu encode ya. Jadi ketika di sini lihat ada seperti ini churn-nya gitu ya. Di sini 01. Oh, berarti kalian perhatikan saja di label sebelumnya. 0 dan 1. 0 itu berarti no, 1 itu yes. Ya. Berarti yang no churn itu 35%, yang churn-nya 1290. Oke, ini jumlah aslinya ya. Jadi kalau ini ya, kalau kalian lihat ini dibuat presentase ya, 73%, 26%. Kalau mau lihat data aslinya ini normalize-nya ini kita hapus saja. Sehingga nanti yang muncul adalah jumlah total data yang ada di sini. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini ditambah ini hasilnya adalah ini. Ya. Nah, ini kalau kalian masukkan di normalize sama dengan true, ya nanti hasilnya seperti ini, persentasenya. Tapi kalau menampilkan berapa banyak jumlah data yang churn dan tidak churn, ini nanti munculnya seperti ini. Ya, seperti itu.